semuanya, kali ini saya, Nazwa Rasasabila, akan menjadi pemandu kalian dalam menjelajahi konsep-konsep krusial yang membentuk dasar keamanan dan kestabilan negara kita. Pertahanan nasional bukan sekedar urusan militer, tetapi suatu sistem yang melibatkan semua lapisan masyarakat. Begitu juga dengan politik strategi nasional yang menjadi sebuah kunci utama dalam merumuskan langkah-langkah pemerintah untuk menjaga kepentingan nasional di tengah dinamika geopolitik dan global. Dalam beberapa menit ke depan, saya akan merinci bagaimana setiap elemen ini saling terkait, memahami tantangan-tantangan yang muncul, dan mencari solusi yang dapat memperkuat fondasi keamanan negara kita. Mari kita berkenalan dengan konsep-konsep ini secara lebih mendalam, karena pengetahuan kita tidak hanya memberdayakan diri kita sendiri, tetapi juga memperkuat fondasi bangsa kita. Mari kita memulai dengan memahami definisi sebenarnya dari pertahanan nasional. Pertahanan nasional merujuk pada serangkaian strategi, kebijakan, dan langkah-langkah yang diambil oleh sebuah negara untuk melindungi kedaulatan, keamanan, dan kepentingan nasionalnya. Ini mencakup segala aspek mulai dari dimensi militer hingga dimensi politik, ekonomi, dan sosial. Seringkali disalahpahami, pertahanan nasional dan militer adalah dua konsep yang berbeda loh teman-teman. Pertahanan nasional melibatkan seluruh spektrum masyarakat, mencakup aspek politik, ekonomi, dan sosial, sementara militer fokus pada kekuatan bersenjata. Keduanya bekerja bersama-sama untuk menciptakan suatu ketahanan yang kokoh. Sebuah negara membangun ketahanan terhadap berbagai ancaman dengan mengintegrasikan pendekatan lintas sektor. Secara politik, negara dapat memperkuat diplomasi dan kerjasama internasionalnya. Dari segi ekonomi, diversifikasi ekonomi dan investasi dalam teknologi canggih bisa menjadi benteng pertahanan ekonomi. Sementara dalam ranah sosial, pendidikan, dan kesadaran masyarakat berperan penting dalam membangun ketahanan psikologis dan budaya. Melalui pemahaman yang lebih mendalam tentang pertahanan nasional, kita dapat mengamati bagaimana setiap elemen dari yang bersifat militer hingga non-militer berkontribusi pada keamanan dan keberlanjutan sebuah negara. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai politik strategi nasional ya. Politik strategi nasional merujuk pada suatu perpaduan antara kebijakan politik dan strategi pertahanan suatu negara. Ini melibatkan pembentukan tujuan dan langkah-langkah strategis untuk mencapai kepentingan nasional sekaligus merespon dinamika politik dan ancaman keamanan. Dunia terus berubah, dipenuhi dengan dinamika politik global yang mempengaruhi setiap negara. Politik strategi nasional mengharuskan negara untuk adaptif terhadap perubahan ini. Dengan menganalisis perkembangan tersebut, negara-negara dapat mengambil langkah-langkah proaktif untuk menjaga kepentingan nasionalnya. Politik strategi nasional memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan stabilitas dan keberlanjutan jangka panjang. Melalui pembentukan kebijakan yang kokoh dan strategi pertahanan yang efektif, negara dapat menjaga stabilitas internal, menjalankan fungsi pemerintahan dengan baik, dan melindungi kepentingan nasionalnya di tingkat internasional. Sejarah membawa kita kembali pada momen-momen yang menjadi tonggak dalam perkembangan kebijakan pertahanan nasional. Perang dunia, konflik regional, dan perubahan politik global, semua itu memiliki dampak mendalam dalam membentuk perspektif dan strategi pertahanan suatu negara. Contohnya, pada tahun 1942, Indonesia mengalami pendudukan oleh pasukan Jepang selama Perang Dunia Kedua. Pengalaman ini tidak hanya membentuk perubahan sosial dan politik di tanah air, tetapi juga memainkan peran dalam pembentukan kebijakan pertahanan di masa yang akan datang. Setelah proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945, Indonesia terlibat dalam perang kemerdekaan melawan tentara Belanda. Pengalaman dalam perjuangan kemerdekaan ini membentuk pandangan bahwa keberlanjutan kemerdekaan Indonesia harus dijaga melalui kebijakan pertahanan yang memadai. Jadi, melalui pembelajaran dari sejarah, negara-negara dapat mengidentifikasi pola-pola, kesalahan yang harus dihindari, dan strategi yang efektif untuk menghadapi tantangan keamanan masa kini dan mendatang. Pemahaman bersama masyarakat terhadap kebijakan pertahanan dan politik strategi nasional adalah fondasi bagi sebuah bangsa yang kuat. Ini menciptakan hubungan saling percaya antara pemerintah dan warganya, membangun kesadaran akan tantangan keamanan, dan memberikan legitimasi pada kebijakan yang diambil.
Masyarakat yang memahami dan terlibat dalam proses kebijakan pertahanan nasional adalah aset berharga bagi keamanan negara. Partisipasi ini dapat mencakup pengawasan sipil, kontribusi dalam program ketahanan, dan keterlibatan dalam diskusi kebijakan. Melibatkan masyarakat memberikan perspektif yang beragam dan mendukung penerapan kebijakan yang lebih representatif. Harapan masa depan yang kokoh memerlukan pemahaman yang mendalam tentang tantangan dan peluang di tingkat nasional dan internasional. Dengan pemahaman yang baik, masyarakat dapat mengembangkan harapan yang realistis dan mendukung visi kebijakan yang dapat menjawab dinamika kompleks dunia. Pendidikan adalah kunci utama untuk menciptakan pemahaman bersama. Program pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang kebijakan pertahanan nasional membantu membentuk generasi yang lebih terinformasi dan aktif dalam mendorong kebijakan yang sejalan dengan kepentingan nasional. Melalui pemahaman bersama, harapan masa depan bisa menjadi semakin terang dan terfokus, memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat, menciptakan sinergi yang mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan daya tahan nasional. Kebijakan pertahanan nasional dan politik strategi nasional tidak hanya tentang melindungi batas fisik sebuah negara, tetapi juga mengamankan fondasi sosial, ekonomi, dan politiknya. Inilah yang membentuk keberlanjutan dan keamanan yang menjadi fondasi keabadian negara. Masa depan adalah panggilan kepada kita semua. Dengan pemahaman yang mendalam dan partisipasi masyarakat, kita dapat membentuk visi bersama untuk negara yang aman, sejahtera, dan damai. Keamanan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga milik kita semua. Mari kita jadikan pembelajaran ini sebagai tonggak awal untuk memahami lebih dalam peran kita dalam menjaga keabadian negara. Saya yakin, dengan semangat kebersamaan, kita dapat membentuk masa depan yang lebih baik untuk generasi mendatang. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa lagi. Dadah!